Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman seperjuangan dalam rangka memperingati Hari HUT Kemerdekaan RI, memperingati 1 Muharram 1442 Hijriah. Hari lahir DPC Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak atas Ibu Ellen Taroreh. Susunan acara malam hari ini adalah 1. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, menyanyikan lagu 17 Agustus, sambutan-sambutan. Yang berikutnya santunan anak yatim. 8 acara hiburan. Demikian acara dan susunan acara malam ini. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta selesai. Menyanyikan lagu 17 Agustus. Merdeka, nusa dan bangsa, marilah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil amzai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain awal ba'du. Yang pertama-tama saya hormati bersama UMKM untuk Indonesia Maju. Ini disponsori dari PDI Perjuangan ya Bu. Semoga bersama UMKM untuk Indonesia Maju lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Korwil DPC Jakarta Selatan selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Ibu Ellen Tarore. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang saya hormati Ketua RT 003 Bapak Anang. Terima kasih untuk waktunya Pak. Dan yang saya hormati Ketua RW 01 PA Mampang. Yang terhormat juga saya hormati Ketua Pengurus Pusat Bamusi Bapak Insinyur Lukman Basori MBA. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah bisa datang di acara kami. Yang terhormat juga Pengurus Anak Cabang PAC Mampang Perapatan dan Pengurus Ranting se-Kecamatan Mampang Perapatan. Terima kasih saya ucapkan partisipasinya rekan-rekan semua yang sudah membantu sehingga terlaksananya acara ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan serta rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Saya selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPC Jakarta Selatan mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu semua teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Rasa terima kasih saya juga ucapkan kepada teman-teman PAC Mampang Perapatan dan teman-teman Ranting PL Mampang, khususnya semua rekan yang telah membantu sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Seperti ini yang kita ketahui adalah seperti ini kita ketahui acara kita kali ini memeriahkan HUT RI yang ke-75 dan kita memperingati tahun baru Hijriah 1442. Di sini kita juga mengundang UMKM dari teman-teman Ranting di wilayah Mampang Perapatan. Teman-teman sekalian, ini adalah kegiatan pertama Wakil Bidang Perempuan dan Anak, di mana momen ini sebagai ajang silaturahmi. Semoga dengan acara ini ke depannya kita bisa membuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan satu persatu teman-teman pengurus anak cabang PAC, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak se-Jakarta Selatan. Satu, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PAC Mampang Perapatan, Mbak Rini. Untuk tempat saya persilahkan ke depan. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PAC Pasar Minggu, Mbak Sri Wahyuni. Hadir ya. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PAC Jagakarsa,
ada ya. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Cilandak ada? Cilandak baru. Wakabid Perempuan dan Anak Kebayoran Baru. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Kebayoran Lama. Mbak Jamilah ya. Wakil Ketua Perempuan Bidang Anak Pesanggerahan Mbak Yunia. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PAC Setiabudi. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PAC Tebet. Dan Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak PAC Pancoran. Terima kasih. Demikian perkenalan dari masing-masing pengurus Wakabid Perempuan dan Anak se-Jakarta Selatan. Terima kasih buat waktunya, silakan. Semoga pada ajang kali ini kita bisa lebih solid lagi ke depannya, dan untuk tahun yang akan datang acara ini bisa terselenggara dengan baik sehingga antusias juga lebih meriah. Akhir kata dari saya, demikian saya sampaikan pada sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang mewakili Pak Zakir, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya walaupun masih udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus PAC beserta jajarannya wilayah Kecamatan Mampang Perapatan, pengurus anak ranting se-Kecamatan Mampang Perapatan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan salam takzim dari kami. Tidak lupa yang terhormat Bu Kerwil, Bu Ellen Torare yang telah menginisiator acara yang meriah seperti malam ini. Teristimewa pula yang terhormat Bapak Insinyur Nukman Basori MBA selaku pengurus DPP Pamusi se-Indonesia. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dengan diberi kesejukan dan kenikmatan. Semoga kesejukan pada malam hari ini meliputi kesejukan pada keluarga besar PDI Perjuangan se-Kecamatan Mampang Perapatan. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan serta puji dan syukur, kita pada malam hari ini telah merayakan HUT RI ke-75 dan 1 Muharram 1442 Hijriah, sekaligus ulang tahunnya Ibu Korwil, Ibu Ellen Tarore yang ke-49. Mudah-mudahan dalam keberkahan serta kenikmatan di malam hari ini kita diberi kemudahan dan diberi umur panjang, negara kita diberi keamanan dan ketertiban sehingga mengawali pemerintahan ini sampai berakhir tepat waktunya pada 2024. Para hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak seperti biasanya pada HUT RI ke-75 tahun ini kita tidak ada upacara dan tidak ada lomba perlombaan, namun kita tetap berbahagia, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan dengan berkumpul dan bersilaturahminya ini dapat memberi manfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, dengan tidak adanya perlombaan ini, tapi kita tetap bergairah, bersemangat, serta bersatu padu untuk melawan musibah yang menjadi pandemi di Republik Indonesia ini adalah musibah corona.
Dengan berkumpul dan berdoanya kita di sini, mudah-mudahan wabah pandemi corona COVID-19 di wilayah kita yang selalu direlung kesusahan, mudah-mudahan cepat berlalu. Semoga badai corona ini cepat pergi meninggalkan negeri kita ini semua. Kita sama-sama berdoa. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah ini, semua acara, niat kita, hati kita dapat berjalan dengan lancar. Serta kita doakan juga para kusuma-kusuma pejuang bangsa. Kita doakan semoga alam kuburnya diberi kemudahan dan kelapangan. Ala hadinya ya Nabi Mustafa ya Rasulullah. Al-Fatihah. Kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Anang Normanto, dan yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin Bapak Numan Bagsori, dan yang saya hormati Ibu Korwil, Ibu Ellen Taroreh, sekaligus Ketua Perempuan dan Anak, Wakabit Perempuan dan Anak. Yang saya hormati Ibu PAC Sri Handayani atau yang biasa disebut Mbak Ii serta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus ranting serta anak ranting sekecamatan Mampang. Yang kami hormati semua undangan yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita pada hari ini masih diberi kenikmatan sehat sehingga dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Selamat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan kerabat-kerabatnya. Izinkan kami mengucapkan syukur kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini serta yang membantu menyumbangkan tenaga pikiran sehingga kita semua bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ellen Taroreh atas terselenggaranya acara silaturahmi pada malam hari ini. Kami sadar sangat sulit mengadakan kegiatan seperti ini di masa pandemi COVID-19, tetapi kesadaran bahwa kami melaksanakan kegiatan ini dengan standar kesehatan yang berlaku, yaitu menggunakan masker dan cuci tangan serta jaga jarak. Kami berharap adanya kegiatan silaturahmi ini akan mempererat tali persaudaraan dan menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh.
dari semua elemen masyarakat dengan struktur partai yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, tausiah oleh Bapak Insinyur Nukman Basori selaku Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Setelah itu dilanjut santunan anak yatim. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin akhir. Ashabul fadilah, hadratul mukarramun, para tokoh masyarakat. Di sini ada wakil dari pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta Selatan, juga kepada yang terhormat Ketua PAD Mampang, yaitu Ibu Tri Handayani dan jajaran pengurus seluruhnya, serta pengurus ranting maupun anak ranting se-Mampang yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, serta hadirin dan panitia penyelenggara hari ulang tahun Dirgahayu Indonesia yang ke-75 serta peringatan hari 1 Muharram tahun baru Hijriah 1442. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul di acara yang mubarak ini. Kemudian tak lupa selalu kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini memperingati 1 Muharram atau tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, yaitu bertepatan juga 3 hari yang lalu, belum lama kita juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini mengenang kita kepada para pendiri bangsa kita, khususnya proklamator Indonesia yaitu Bung Karno. Dalam nasihatnya selalu mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya bahwa memang perlu kita mempelajari dan mengenang sejarah. Untuk apa? Yaitu untuk introspeksi kita, untuk motivasi kita melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulunya, para pendahulu bangsa kita ini yang telah memerdekakan. Karena memang jasa-jasa beliau-beliau ini luar biasa. Bahkan di dalam Islam juga kita dianjurkan untuk mengenang sejarah-sejarah para tokoh-tokoh yang sudah berjuang di dunia Islam mulai zaman Nabi Adam sampai insya Allah yaumul kiamah nanti. Kita diperintahkan untuk selalu mengenang sejarah-sejarah kebaikan dari beliau-beliau itu. Seperti yang diucapkan di dalam hadis Rasulullah SAW, perintah yang kita mengenang
jasa para pahlawan kita, karena mereka telah mengorbankan harta, jiwa, raga, dan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia ini. Maka beliau menganjurkan di dalam hadisnya, man qutila duna malihi wa huwa syahid, wa man qutila duna dinihi wa huwa syahid, wa man qutila duna damihi wa huwa syahid, wa man qutila duna ahlihi wa huwa syahid. Artinya begini, barang siapa ketika matinya itu mempertahankan hartanya, maka dia dikatakan syahid. Dan barang siapa matinya ketika mempertahankan agamanya, maka dia juga dikatakan syahid. Dan barang siapa yang mempertahankan dalam matinya, mempertahankan darahnya, maka dia juga termasuk syahid. Yang terakhir, barang siapa dalam matinya mempertahankan yaitu keluarganya, maka dia dikatakan syahid. Bayangkan pahlawan-pahlawan kemerdekaan saat itu dengan jiwa raganya, bahkan harta bendanya, bahkan seluruh keluarganya dia bela sedemikian rupa, dan nyawanya dia serahkan kepada negeri yang mulia ini. Maka mereka matinya mereka pada saat peperangan itu pasti, kalau mengingat sabda Rasulullah SAW, mereka dalam kematian yang syahid. Dan di sini memang Bung Karno saat itu adalah menjadi tokoh sentral untuk menuju kemerdekaan Indonesia ini, dibantu oleh para ulama-ulama dan para pejuang-pejuang yang lain. Tetapi yang berada di garda terdepan yaitu Bung Karno yang telah mempelopori untuk kemerdekaan, bahkan menjadi proklamator Indonesia bersama Bung Hatta. Oleh karena itu beliau selalu mengingatkan kepada kita dengan kata-kata, kalau dimaknai kata-katanya sederhana saja, jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya, kalau kita mau mempelajari betul-betul apa sih sebenarnya, kita itu mengenang dan tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu kita. Ini sekalian juga karena memperingati bulan Muharram, bahwa sejak dulu peristiwa Muharram ini memang banyak sekali yang menceritakan keberhasilan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak zaman Nabi Adam, ketika beliau melanggar perintah Allah sehingga diturunkan di bumi, maka sekian lamanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tobatnya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima, yaitu pada bulan Muharram. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud saat itu, dan beliau karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersentuh sedikit pun dengan api yang membakar beliau. Terjadinya di mana? Yaitu di bulan Muharram. Nabi Nuh yang kapalnya selama itu terjadi banjir di seluruh dunia, maka pada bulan Muharram juga kapal Nabi Nuh ini bisa bersandar di sebuah bukit. Kemudian banyak lagi, Nabi Yusuf keluar dari penjara karena difitnah, juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus masuk di perut ikan, ya toh, keluar dari ikan paus, yang katanya orang-orang ini ikannya bukan muslim, ikan karena ikan paus gitu. Itu pun juga keluarnya pada bulan Muharram. Banyak sekali. Nabi Ayub
dia sembuhkan dari penyakit yang menjijikkan saat itu, sembuhnya juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun saat itu sampai ke tepi pantai, sudah tidak bisa lari lagi, di belakang musuh, di depan lautan. Tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram, tongkatnya dipukulkan dan laut merah terbelah, akhirnya beliau bisa nyebrang dengan selamat. Kemudian pengejarnya masuk tetapi tenggelam, dan Nabi Musa beserta orang yang taat kepada Nabi Musa selamat saat itu. Terakhir adalah Nabi Muhammad SAW pada bulan Muharram, yaitu mengadakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah saat itu. Maka di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Sayyidina Umar, sebelumnya tidak ada kalender, ya akhirnya membuat sebuah kalender yang diawali tahun barunya adalah tahun baru Hijriah, itu adalah dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Luar biasa sekali memang kalau dimaknai jas merah itu tadi. Kalau kita mengenang sedikit saja apa yang telah diupayakan oleh nabi-nabi kita yang telah mendahului kita, kemudian para pejuang kita juga yang telah mendahului kita. Luar biasa kata-kata yang disampaikan oleh Bung Karno itu, yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, hikmah daripada bulan Muharram ini, kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu afdhalus shauma ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, yaitu syahrullah atau bulannya Allah al-haram, yaitu bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini adalah sebaik-baik kita puasa sunnah di luar puasa wajib Ramadan. Kalau kita melakukannya, maka ada ganjarannya, yaitu ganjarannya bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita maknai juga selain bulan Muharram ini, yaitu peristiwa keberhasilan para nabi, ada juga sedikit peristiwa yang menggemparkan saat itu, yaitu di bulan Muharram juga terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali, putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Saat itu beliau dipenggal kepalanya di Karbala. Oleh siapa? Oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini sebenarnya orang yang mengaku Islam yang sangat bersih, kata mereka. Tetapi mereka sampai membantai itu Rasulullah. Jadi ciri-ciri kaum Khawarij ini, kalau tidak sama dengan prinsipnya, itu dianggap salah. Ini ciri-ciri orang Khawarij yang sekarang banyak terjadi di dunia ini, yaitu penjelmaan dari kaum Khawarij itu adalah kaum Wahabi, gitu, yang mengatakan bahwa dirinya yang paling benar, orang lain tidak ada yang benar. Itu kaum Wahabi ini. Dan sejak dulu ketika Soekarno, yaitu ingin memerdekakan bangsa ini, beliau berkolaborasi dengan ulama-ulama Indonesia saat itu, yaitu salah satunya Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana pada tahun 1926 Mbah Hasyim Asy'ari ini mendirikan Nahdlatul Ulama, yang fungsinya adalah membentengi faham-faham Wahabi yang mau masuk ke Indonesia. Jadi memang sejak dulu kaum Wahabi itu ingin masuk ke Indonesia, bukan hanya sekarang saja, tetapi sejak dulu membentengi mereka
supaya tidak ajarannya yang menganggap mereka yang paling benar itu dibentengi oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dipelopori oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan ketika mau mengadakan pemberontakan dan segala macam, mengadakan perlawanan terhadap penjajah, Bung Karno ini memohon kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mencari dalil-dalilnya, fakih-fakihnya yang sekiranya bisa menyuruh seluruh warga di Indonesia menjadi sebuah kewajiban. Maka Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama sejawa Timur dan Madura, bahkan tokoh-tokoh NU pun juga dikumpulkan. Bahkan ada yang dari Jawa Tengah, yaitu Syekh Abbas dari Buntet, disuruh istikharah semuanya. Akhirnya menghasilkan resolusi jihad untuk melawan penjajah yang akan menghancurkan bumi Indonesia itu sendiri. Saya kira itu, karena tadi saya dibisi juga oleh panitia, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama, ya, istilahnya acaranya itu sedikit tapi singkat dan padat. Jadi kalau saya teruskan nanti sampai pagi, kasihan nanti sate peranginya itu nggak jadi dimakan, gitu. Oleh karena itu, alhamdulillah, marilah kita pada bulan Muharram ini mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, bahwa di bulan Muharram ini telah terjadi hidayah, turunnya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita melakukan puasa di bulan Muharram ini, yaitu tepatnya tanggal 10 Asyura, katanya Rasulullah, ini bisa menghapuskan yukaffiru kesalahan kita, dosa-dosa kita, yaitu setahun yang telah lalu. Maka mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mau kita berkorban dalam sehari saja untuk menghapuskan dosa kita, insya Allah dengan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya di bulan Muharram ini, mudah-mudahan COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Indonesia, bahkan dari dunia, karena kita menganggap bahwa ini adalah hikmah daripada bulan Muharram. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Syukran wa tumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan anak yatim untuk Ibu Ellen, panitia yang sudah didata oleh panitia, saya persilakan untuk di depan. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah kalau ada inisiasi dari pengurus untuk pemberian santunan anak yatim yang ini masih sifatnya seremonial, bahkan mungkin nanti
dilanjutkan ke seluruh jajaran Jakarta Selatan, saya kira sangat bermanfaat. Saya kira itu sedikit ini uraian ulasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik, untuk teman-teman pengurus PAC ranting. Kehadiran TV Bamusi kali ini dalam suasana HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 serta peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah, kami pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia diundang untuk memberikan tausiah di acara yang dipelopori oleh PAC Mampang Selatan, yaitu bersama UMKM untuk Indonesia Maju. Sangat bagus sekali, artinya ini adalah gebrakan dari pengurus-pengurus PAC Mampang untuk menyemarakkan kembali kehidupan perekonomi di dalam situasi COVID yang seperti ini, sehingga bisa memotivasi masyarakat, khususnya warga Malahain ini, bisa kembali mindsetnya itu menjadi mindset yang produktif sesuai dengan alam yang sebelum terjadinya COVID ini. Jadi di sini Bamusi TV juga ikut memberikan apresiasi dengan cara mensosialisasikan lewat media. Mungkin bisa ditiru oleh PAC bahkan ranting maupun anak ranting di seluruh Indonesia di PDI Perjuangan. Saya kira itu sementara. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini selalu terus untuk bergulir di acara-acara di daerah manapun juga. Bamusi TV siap hadir untuk warga masyarakat Indonesia. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakir, pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Mampang Perapatan, mewakili bidang UMKM dan pemberdayaan rakyat. Terus tujuan acara kita malam hari ini, PAC Mampang Perapatan ingin memperdayakan UMKM, karena dengan UMKM inilah dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan ekonomi secara nasional kita minus, hanya tumbuh 0,5%. Hanya UMKM lah yang bisa bertahan untuk kemajuan ekonomi Indonesia.